Musa alaihi salam hidup kembali. Lalu dihadirkan di tengah-tengah kita untuk diajukan satu pertanyaan. Wahai Nabi Allah Musa, agama apa yang engkau anut? Kira-kira apa jawaban Musa? Akankah ia menjawab agama Yahudi seperti klaimnya orang-orang Yahudi? Tidak, karena kata Yahudi atau Yudaisme sendiri diambil dari nama Yehuda, anak Nabi Yakub yang hidup sebelum Musa. Istilah Yudaisme tidak pernah digunakan pada era Musa hidup, pun tidak pernah tersebut dalam Taurat manapun maupun Talmud. Jika demikian, apa agama Nabi Musa alaihissalam? Jawaban yang akan dia berikan adalah, agama saya adalah agama berserah individu, pasrah, tunduk dan patuh secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan yang satu. Satu kata untuk jawaban indah dan panjang ini dalam bahasa Arab disebut Islam. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam kembali hadir ke dunia ini, kita akan mendapat satu kesempatan untuk bertanya, wahai Ruhullah Isa alaihissalam, apa agamamu? Berharapkah kita mendengar Isa alaihissalam menjawab Kristen? Tidak, karena kata Kristen tidak pernah ada ketika Isa masih hidup. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, Kristos, terjemahan dari Al-Masih atau yang diberkati. Kristus adalah nama Yunani yang diberikan untuk Isa setelah Isa tidak ada lagi. Jadi tidak mungkin Nabi Isa beragama Kristen karena agama ini sendiri tidak diberi nama oleh Isa. Tetapi oleh orang lain yang tidak pernah ia kenal. Jadi apa agama Kristen? Jika ini nanti kita tanyakan kepada beliau, maka jawaban yang diberikan adalah, agama saya adalah agama berserah diri, tunduk dan patuh secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jawaban indah dan panjang ini dalam bahasa Arab disingkat dengan Islam. Didat, Islam, Judaism and Christianity, lecture in Geneva 1987. Jadi jelas bahwa berserah individu, tunduk, patuh atau pasrah kepada Tuhan adalah inti seluruh ajaran nabi-nabi. Muhammad SAW pun mengajarkan hal yang sama dengan sejumlah penyempurnaan sesuai kebutuhan era modern dan periode terakhir kenabian. Karena hidup ini adalah pilihan, maka hidup yang benar adalah untuk pasrah kepada kebenaran, yaitu Allah. Sebab jika kita tidak mau pasrah kepada Allah, maka kemungkinan kita akan pasrah kepada iblis, yaitu nafsu, ego, harta, tahta, dan kawan-kawannya. Pasrah kepada selain Allah akan membawa kepada kehancuran, ketidakseimbangan, atau dosa. Hanya dengan pasrah kepada aturan dari Tuhanlah kita akan mencapai keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dunia akhirat. Oleh sebab ini, di sisi Allah, agama yang benar adalah agama yang berserah individu, pasrah, tunduk, patuh kepadanya, yaitu Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, surah ketiga ayat 19 sebagai berikut. Inna dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ilustrasi pasrah. Pengalaman naik pesawat
memperlihatkan drama tentang makna pasrah atau Islam. Di sini tergambar dua ekstrim sikap kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang angkuh serta sebagai makhluk yang berserah individu kita kepada Allah. Naik pesawat adalah prestasi sendiri. Tidak semua kita mampu membiayainya. Dibandingkan dengan bus, kapal laut, dan kereta api, tiket pesawat tentu lebih mahal. Maka mobilitas dengan pesawat menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang. Masih ada image bahwa yang naik pesawat adalah kita yang kaya. Karena image ini, maka bisa kita lihat bagaimana gagahnya kita para calon penumpang pesawat ketika sampai di bandara. Percaya individu kita bercampur keakuan dalam menenteng koper terlihat nyata. Begitu sampai di dalam pesawat, sikap merasa gagah dan terhormat pelan-pelan mengendur. Kita sebagai penumpang mulai terduduk hening, semua patuh, mematikan telepon genggam dan sungguh-sungguh mengencangkan sabuk pengaman. Doa keselamatan yang tak pernah kita ucapkan selama hidup kini mulai bermunculan. Begitu pesawat perlahan mulai bergerak, jantung kita pun ikut berdetak seiring dengungan mesin yang menghujam telinga kita. Kita sebagai penumpang mulai memejamkan mata untuk mengurangi rasa takut kita. Sebagian pura-pura tertidur. Tangan kita berpegangan erat pada pinggiran kursi. Pesawat pun bergetar hebat ketika melaju di landasan pacu. Doa dan zikir kita mulai intensif. Ketakutan kita pun semakin menjadi-jadi ketika roda pesawat perlahan meninggalkan bumi. Perasaan takut kita semakin hebat, membayangkan bagaimana mungkin pesawat mengangkat individu kita yang sangat berat. Belum sempurna take off, pesawat malah memutar haluan. Di saat seperti ini, detak jantung kita mendekati kecepatan pesawat. Bayangan jatuh mulai terkumpul di benak kita. Telapak tangan kita telah banjir keringat. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir semakin tak terbendung dari mulut kita, manakala pesawat yang sedang take off mengalami goyangan dan guncangan. Di saat seperti inilah, kita sebagai manusia merasa individu kita hampa. Sifat keakuan yang tadi pamer kita di bandara kini membeku di udara. Gubernur lupa pada individu kita, gubernur. Atau kita seorang bupati tidak tahu lagi jika individu kita bupati. Atau kita kepala dinas lupa apa jabatan kita. Bahkan kita seorang profesor, doktor, tak lagi ingat gelar kita. Demikian pula kita sebagai anggota DPR pun hilang perasaan terhormat sebagai wakil rakyat. Kita semua orang di saat take off kehilangan identitas dunia. Semua berserah individu dan merasa individu kita bukan siapa-siapa. Satu-satunya yang coba kita ingat hanyalah Tuhan. Otak kita hanya kita isi oleh pikiran positif tentangnya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain dengan izin Allah. Inilah saat di mana harta dan kedudukan tidak berguna. Sebagian mulai membayangkan detik-detik kematian. Yang teringat hanyalah amal yang telah kita lakukan. Apakah yang selama ini kita lakukan telah cukup untuk membawa individu kita ke surga atau malah menuju neraka? Pada kondisi kritis seperti ini, kita semua merasa amalan kita sedikit dan berharap telah melakukan lebih banyak. Sebagian kita sebagai penumpang mulai memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa terdahulu dan berjanji akan lebih baik lagi jika selamat di penerbangan. Inilah sampel sempurna sikap pasrah. Berserah individu atau Islam. Sebuah sikap jiwa yang muncul untuk sepenuh objek hati individu kita, menggantungkan individu kita kepada Allah. Sikap ini mampu menghilangkan seluruh ego atau keakuan yang sering mendominasi kita sebagai manusia. Pikiran sepenuhnya tertuju kepada pencipta. Objek hati individu kita dan lisan kita. Dan lisan tidak pernah berhenti mengucap asmanya. Keselamatan individu kita
keselamatan individu kita yakini berada di tangannya. Sikap pasrah yang sempurna kepada Allah ternyata mampu mematikan semua berhala dalam individu kita, mulai dari pangkat, jabatan, harta, dan prestasi lainnya. Semua merasa individu kita kecil di hadapannya. Sikap pasrah ini menyebabkan kita tunduk dan patuh kepada semua aturan yang memang dirancang untuk keselamatan kita sebagai manusia. Kita yang berserah individu kita sepenuhnya sadar dialah pemilik segalanya dan berhak mengambil semua milik kita kapan saja dia kehendaki. Sikap pasrahlah yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan kita dalam segala kondisi. Sikap pasrah kita terus berlanjut sepanjang perjalanan udara. Sampel setiap ada guncangan, kita sebagai penumpang kembali bersolawat. Sampel lain jika sikap pasrah kita semakin tinggi manakala langit pekat, petir menyambar. Demikian pula pada pesawat turun naik dalam udara kosong. Rasa takut kita senantiasa muncul. Semua patuh pada perintah pilot dan pramugari. Penumpang yakin kepatuhanlah sumber keselamatan. Rasa takut positif inilah yang disebut dengan takwa, yakni rasa takut bahwa selama ini hidup kita lebih banyak maksiat daripada kebajikan. Dari rasa takut kita ini muncul rasa cinta kepada Allah yang kemudian melahirkan motivasi untuk semakin banyak beramal dan berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah rasa takut yang baik atau takwa. Di samping karena autofobia atau takut ketinggian dialami oleh hampir semua orang di dunia, sikap pasrah ini sebenarnya muncul ketika kita sadar bahwa kita ini rapuh dalam menempuh suatu perjalanan yang tidak berlandasan. Pesawat melayang-layang, hidup jadi riskan jika bus atau kereta api terbalik. Percaya individu kita untuk selamat lebih tinggi karena ada kesempatan melompat ke tanah. Kalau pesawat jatuh, harus melompat kemana? Bumi saja tidak terlihat. Sikap tenang dan nyaman hanya akan muncul jika secara spiritual kita memiliki tempat bergantung, yaitu Allah. Keimanan seperti ini, keimanan seperti inilah yang sebenarnya membuat kita semakin kuat. Pengalaman teralienasi dan bunuh individu kita seperti yang dialami banyak orang terkenal, kaya dan cerdas, berawal ketika mereka hampa secara spiritual. Jadi pasrah kepada Allah adalah variabel utama dalam mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Pengalaman kita naik pesawat ini menggambarkan bagaimana sikap Islam atau pasrah terbentuk. Namun yang terpenting adalah bisakah kita membawa pengalaman di udara ini menjadi perilaku di darat. Seandainya bisa, efeknya luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara. Bayangkan apa yang akan terjadi jika gubernur, bupati, kepala dinas, anggota dewan, profesor, doktor, dan kita semua yang tiba-tiba berserah individu kita kepada Allah di dalam pesawat mau melanjutkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Negara ini akan makmur mendadak. Tidak ada lagi korupsi, semua akan dermawan, disiplin, rajin, spiritualis, produktif, dan patuh pada hukum. Namun sayang,
sikap tunduk dan patuh atau berserah individu kepada Allah ini tidak sustainable, hanya muncul mendadak saat naik pesawat, lalu hilang ketika mendarat. Lihat saja kalau tidak percaya. Pesawat belum berhenti sempurna, penumpang sudah melepaskan sabuk pengaman dan menghidupkan telepon genggam. Padahal awak kabin baru saja mengumumkan kita agar tetap menggunakan sabuk pengaman dan mematikan alat-alat elektronik sampai pesawat berhenti dengan sempurna. Dasar kita sebagai manusia sikap ingkar